Ya yang itu belum lah. Ya lu juga harus ngalah, kata kasarnya kayak begitu. Itu intinya. Jadi poin pentingnya di situ. Intinya kalau mau beda-bedain orang lain, kalau matinya dikeroyok juga wajar, itu intinya. Ya makanya kalau nggak mau dibeda-bedain kelakuan, tetap harus melihat orang yang kelaparan atau misalnya tetap harus nolong juga. Tapi menolong itu 1 kali atau 2 kali, itu intinya. Terus di dalam Al-Quran di surah Abasa, orang yang ngebeda-bedain orang lain gak diterima sholat sama sembahyangnya. Contoh gampangnya kayak gimana? Contoh gampangnya orang numpang duduk boleh tuh, orang yang lainnya numpang duduk gak boleh, itu kayak gimana hukumnya? Yang diterima sholat sama sembahyangnya selain mabuk-mabukan, perbuatan apa yang mampu menghilangkan kesadaran? A. Ngebeda-bedain orang lain. B. Ngebeda-bedain orang lain. C. Ngebeda-bedain orang lain. Bener, selamat. Orang yang ngebeda-bedain orang lain kalau matinya dikeroyok itu wajar, jangan gitu juga, tapi mati dikeroyok juga maksudnya ya dibilangin nanti kalau ada yang punyanya jangan sembarangan, atau nanti kalau jaga kebersihan dan lain sebagainya, terus jangan nguasain, itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Kalau iya yang ngebeda-bedainnya sholat sama sembahyangnya nggak diterima, itu intinya. Jadi poin pentingnya di situ. Tapi ada ngebeda-bedain yang nggak dosa, yaitu seperti pendidikan. Orang yang ngedidik orang lain berbeda sama ngedidik keluarganya sendiri, dosa apa enggak? Enggak dosa. Kenapa? Karena contoh gampangnya nih, saya punya anak saya pukulin sama saya. Orang lain marah apa enggak? Ya enggak marah. Terus orang lain punya anaknya saya pukulin, orang lain marah apa enggak? Ya marah. Ya makanya ngedidik orang lain sama ngedidik orang lain berbeda, dosa apa enggak? Dosa. Yang enggak dosa ngedidik orang lain sama ngedidik keluarga sendiri berbeda, dosa apa enggak? Enggak dosa. Jadi berkali tahu contohnya. Jadi poin pentingnya ustadz, ulama-ulama, pemerintahan jangan ngebeda-bedain orang lain, nanti matinya dikeroyok. Mau matinya dikeroyok? Jangan. Ya makanya kalau nggak mau matinya dikeroyok jangan ngebeda-bedain orang lain, itu intinya. Jadi poin pentingnya di situ. Kalau nggak mau mati dikeroyok jangan suka ngebeda-bedain orang lain. Ya makanya online masih mending online. Itu intinya. Terus dilihat juga ini keadaan ini, coy, dilihat keadaannya. Orang mau mati Ya yang itu belum lah. Ya lu juga harus ngalah, kata kasarnya kayak begitu. Itu intinya. Jadi poin pentingnya di situ. Intinya kalau mau beda-bedain orang lain, kalau matinya dikeroyok juga wajar, itu intinya. Ya makanya kalau nggak mau dibeda-bedain kelakuan harus sesuai. Ini kelakuannya kayak binatang tapi nggak mau dibeda-bedain itu kayak gimana? Udah keroyok aja langsung. Itu intinya. Yang ngebedain itu kelakuan, itu intinya. Cuman kan pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk menjaga orang-orang yang pantas dijaga, karena ada kewajibannya. Contohnya pemerintah melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena ada orang yang melakukan kejahatan intelijen dan sebagainya, itu dosa apa enggak? Ya enggak dosa. Jadi poin pentingnya yang dikasih kepercayaannya itu disumpah sama Al-Quran, langsung disumpah sama Al-Quran. Tenang aja, dibawa sampai mati, nggak bakalan ada yang berbohong. Itu intinya. Ya neraka jahanam konsekuensinya. Jadi poin pentingnya banyak orang yang jadi gila. Kenapa jadi gilanya? Karena bersumpah berkata bohong.
Ya itu makanya kabar gembira bagi siapa? Bagi orang yang taat hukum agama sama hukum negara. Ya makanya kalau nggak mau gila atau lain sebagainya, jangan berbohong di saat bersumpah dengan kematian ataupun dengan bukan kematian. Orang sekali berbohong itu namanya udah tertulisin di neraka jahanam. Udah tertulisin namanya di neraka jahanam, makanya dikasih waktu 1 minggu, sayang dulu, diurus dulu, sayang dulu lah coy, disayang. Kamu ngelakuin itu apa enggak? Berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ditanya sama yang gaibnya, aja lah kelamaan. Ya makanya jangan sampai kayak begitu, kecuali ngebunuh orang yang enggak berbohong baru dosa. Gak usah takut, Al-Quran itu mempertanggungjawabin apa yang diajarin, apa yang diperingatin, dibawa sampai mati. Al-Quran yang mati siapa? Yang mau begininya, benar. Iya, makanya susah banget untuk menjadi polisi atau menjadi TNI, itu susah banget. Kenapa? Karena harus dijasa Al-Quran. Terus jangan nggak percaya sama orang yang dijaga sama Al-Quran. Itu intinya. Jadi hati-hati aja kalau lagi disayang-sayang, hati-hati aja. Itu intinya. Tapi kan udah dijelasin, berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu intinya. Ya kalau nggak mau dibunuh jangan berbohong, harus ada perjanjian yang tertulis, tanda tangan nih kalau sampai ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum agama sama hukum negara dan lain sebagainya, lagi baru ditembak mati karena faktor dari kelalaian. Makanya jujur aja, jangan berbohong. Yang ahlinya juga enak ngejalanin tugasnya, nggak usah takut. Pasukan Garuda sama pasukan ikan pari itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tali bisa jadi ular, tali bisa jadi pistol, semut bisa jadi manusia. Takut. Yang takut mah orang-orang yang berbohong, benar. Orang-orang yang ngelakuin kejahatan. Jangan berbohong, semuanya harus ada perjanjian yang tertulis. Harus ada perjanjian tertulis, jaga jarak dulu. Cuman dikasih tahu, jangan sampai perjanjian tertulis melulu. Itu intinya. Acaranya banyak, belum megang duitnya sampai sekarang. Saya sendiri yang ngomong, saya belum megang uang saya sampai sekarang. Bisa disumpah dengan Al-Quran, dibuktiin dengan kematian. Kan udah dijelasin saya nggak main MWM. Ngerti kan arti kata nggak main MWM? Makanya langsung bergerak aja, bawain uang saya langsung. Kalau nggak mau ngebawain uangnya, ngomong aja sama yang PBB atau internasional, banyak yang mau ngebawain uang saya. Saya kadang-kadang itu doang, keselnya di situ doang. Jadi kan udah dijelasin dengan sangat jelas. Memakai atribut segala sesuatu pemerintahan, bukan pemerintahan, menimbulkan fitnah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dibunuh secara paksa nggak apa-apa, nggak dosa, karena menjelekkan Pak Polisi, Pak TNI atau Bu Polisi atau Bu TNI. Itu intinya. Jadi jangan sembarangan dengan seragam itu, jangan sembarangan. Dulu waktu saya sekolah dasar, ada Pak TNI namanya bapaknya Eka yang mencatat nama saya. Semua orang itu yang terlahir di seluruh dunia itu ada yang mencatat namanya. Ketika di tahun seperti sekarang ini, semuanya itu udah direkrut oleh pemerintahnya masing-masing. Untuk apa? Untuk menjadi guru dan mengajarkan untuk mencintai kebaikan, mencintai agama, mencintai negara dengan mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya. Itu intinya. Jadi poin pentingnya bagaimana? Poin pentingnya, jadi pembunuhan itu wajar. Kenapa? Karena orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang harus sampai dibunuh. Kalau nggak kayak gitu, ada orang yang disekop, dipakai sama supir-supir bajingan. Makanya kalau sebelum menjadi guru harus sekolah dulu, jangan takut. Metode pembelajarannya dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Metode pendidikannya. Yang takut untuk sekolah siapa? Gak ada. Ya makanya. Cuma kelakuan harus sesuai sama agama. Ini kelakuannya kayak binatang, pengen jadi polisi, pengen jadi TNI.
Kadang-kadang lucu, kadang-kadang mereka kita kontak kita injek-injekin. Ya wajib mati. Yang ngasih kamu seragam siapa? Jujur aja, jangan berbohong. Nanti digituin loh. Kadang-kadang kayak begitu. Itu intinya. Jadi enak, nggak harus marah-marah. Yang namanya marah-marah itu nggak ada bagusnya. Yang dimarah-marahinnya nggak seneng, yang marah-marahnya sama, lebih nggak seneng lagi dibandingkan yang dimarah-marahinnya. Semua kota itu lagi dibangun, belajarnya di kotanya sendiri. Nanti udah bagus bahasanya, kalau ingin keluar kota nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bahasa kasar itu terbaikinya dengan apa? Dengan pendidikan agama. Di agama itu diajarin sopan santun, cara menjaga budaya, cara menjaga tradisi, cara menjaga segala sesuatu yang pantas dijaga itu diajarin di agama. Contoh gampangnya, tadinya kan nggak punya adab, nggak punya sopan santun, punya anaknya disekolahin agama, terus anaknya punya anak lagi, disekolahin agama lagi, anaknya punya anak lagi, disekolahin agama lagi. Yang tadinya nggak punya adab, nggak punya sopan santun, jadi punya adab, jadi punya sopan santun. Revolusi mental dengan apa? Dengan pendidikan agama, bener. Makanya kalau dididiknya jangan keras kepala, terus jangan sok pintar. Kalau disuruh pulang, pada pulang aja. Di sononya juga lagi dididik. Itu intinya. Makanya pembelajarannya online nggak apa-apa, kumpul nggak apa-apa, yang penting jaga jarak. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Sadar, bisa disumpah sama Al-Quran. Makanya fokusnya ngebawain duit aja, ngebawain duit saya langsung, kasih sama saya, jangan sama orang lain. Kenapa? Karena orang di sekitar saya itu dirasukin sama pelaku-pelaku indoktrinisasi. Ya, makanya jujur aja daripada digituin, mereka gituin. Itu cara membunuh unta kayak gitu, dibunuhnya disayang-sayang dulu, disayang-sayang, dilus-lus dulu. Ya makanya harus jujur, yang mempertanggungjawabin perbuatannya. Itu intinya. Lama kurungan sama penderitaan itu tergantung dari kejujuran sama kematian. Ya kenapa harus mati? Karena ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum yang harus mati. Itu intinya. Semuanya itu harus ada perjanjian yang tertulis. Itu intinya. Jadi di penjara itu harus dididik, harus menemukan jati diri. Udah, pokoknya itu intinya. Terus kalau nggak mau dihukum, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum, berarti siap untuk dihukum. Jangan lari dari hukuman. Jangan sampai sayang-sayang dulu. Itu intinya. Acaranya serem-serem, tapi keren-keren. Mau nanya tentang apa lagi? Lu mamanya yang jahat, bukan bapaknya. Bapaknya mah nggak jahat. Mamanya nikahnya sama bapaknya, WK-WK-nya sama orang lain. Kadang-kadang lucu mamanya. Jujur aja. Itu intinya. Makanya pernikahan paksa itu kecuali takdir. Itu intinya. Ya makanya pernikahan yang gak sadar sama sadar itu nggak diperbolehin, harus sadar sama sadar. Itu intinya. Jadi poin pentingnya di situ. Mulai tentang apa lagi? Nih, saya itu di saat sedang menjelaskan segala sesuatu itu dirasukin, mau ngomong aja
pelaku indoktrinisasi itu pada ngerasuk-rasuk ke baru main-main sama pikiran dan lain sebagainya. Suara yang di sini sama suara yang di sono berbeda. Tenang aja, ada alatnya. Jadi berani berbuat harus berani bertanggung jawab, jangan berbohong asal tembak rudal ke udara aja. F-16 itu coy, kecil-kecil tapi tajam. F-16 mah daya ledaknya 40 rumah. Kalau nggak 40 rumah mah pulangin lagi lah, harus 40 rumah daya ledaknya. Itu intinya, makanya yang ditakutin itu pelurunya F-16. Peluru F-16 itu daya ledaknya 40 rumah. Itu intinya, menemukan jati diri sama mencari jati diri. Sebenarnya harus ada perjanjian tertulis. Itu intinya, dilihat kasusnya juga. Itu intinya. Jadi poin penting di situ dicatat. Ya makanya kalau disuruh jujur aja, jangan berbohong. Itu intinya. Ini masih mending ini nih. Ini nggak mau nangis, bukan anak Twitter. Ya, makanya kapan gendong anaknya? Pacar aja nggak punya pacar. Harus di dunia nyata, jangan di dunia gaib. Atau itu intinya. Ya kalau suka ngomong aja, kalau sayang bilang aja. Itu intinya. Ini kadang-kadang ini ngeselin nih, udah gendong-gendong sayang, dipateng ini, ditonyok tojokin, isi banyak langsung melotot matanya. Itu apaan bu, kata mbaknya, itu ini sweater mbak. Enggak, maksudnya lihat kata mbaknya, lihat kayak gitu tuh. Mau nakal apa enggak? Mbaknya lagi gendong cucunya. Mau nakal apa enggak? Kalau nakal kayak gituin, cucunya jadinya gimana? Nggak nangis lagi cucunya. Nggak mau nangis lagi. Itu intinya. Jadi poin pentingnya di situ. Twitter bukan anak, kalau anak mau jangan sampai digituin kan simbangnya, ya nggak mungkin lah. Orang paham agama gitu. Ya makanya jangan niru-niruin orang. Makanya niru-niruin orang itu dilarang. Itu intinya. Mau disayang juga. Ya ada konsepnya mah lebih ke ini doang, lebih ke menunggu kalian yang melunjak yang songong, tetap ada balasannya neraka jahanam. Makanya jujur aja, jangan berbohong. Itu intinya. Gak ada kata ampun, enak aja. Makanya diciptain surga sama neraka jahanam. Orang-orang yang sabar, taat hukum agama, taat hukum negara, ya diem-diem aja, diem-diem nunggu waktu kapan hari hanya nih orang-orangnya nih. Itu intinya. Ya ketika hari hanya itu tadi, makanya diciptain surga sama neraka jahanam. Ya itu intinya. Caranya nggak kayak begitu, ingin sukses dan lain sebagainya, nggak seperti itu caranya. Itu intinya. Itu intinya. Mau nanya apaan? Pernah jatuh cinta apa enggak? Setiap hari saya jatuh cinta. Kenapa? Karena dengan jatuh cinta saya nggak membenci dunia. Makanya saya selalu jatuh cinta melulu, walaupun nggak tahu siapa yang saya cintain. Itu intinya. Yang banyak membenci dunia. Kenapa? Membenci dunianya karena jatuh cinta. Ya makanya mencintai itu harus dengan batasan agama, atau jatuh cinta itu harus dengan batasan agama. Jadi nggak membenci dunia. Terus jangan pernah membenci karena cinta, karena cinta itu diciptain untuk menghapuskan kebencian, bukan menciptakan kebencian. Itu intinya.
Adik-adik yang lagi belajar di fase mencari jati diri, jangan belajar kemari dulu. 2 atau 3 tahun lagi baru bisa sama cara berpikirnya. Ada yang 5 atau 10 tahun lagi baru bisa sama cara berpikirnya. Jangan memaksa. Segala sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik, menimbulkan fitnah juga. Itu intinya. Ya mamanya lagi ketawa, mamanya diledekin melulu. Ya makanya belajarnya yang giat, jangan sampai belajarnya di kantor polisi. Itu intinya. Ya saya kalau lagi bengong ngapain aja, lagi bengong ya biasa, kadang-kadang nulis, mikirin orang. Ya banyak, ceweknya banyak di dunia nyata aja cewek, jangan di dunia gaib. Dunia nyata, janji dari bokap sama nyokap itu semua makhluk diciptain berpasang-pasangan. Ada yang pasangannya satu, salah. Karena pendidikan belum merata, terus faktor karena takdir, itu intinya. Terus yang kalau kedepannya itu yang boleh nikah dengan banyak orang itu cuma yang ada topelnya doang, karena faktor takdir. Kalian kalau pengen nikah dengan banyak orang harus mati dulu, meninggal dulu, ke neraka jahanam dulu. Maksudnya nggak boleh, kalau udah dilarang ya dilarang aja. Itu intinya. Karena pendidikan yang belum merata, karena faktor takdir juga. Yang jadi korban siapa? Emaknya, bapaknya, salah, anaknya. Itu intinya. Makanya di dunia nyatanya masih lajang, yang itu malaikat. Malaikat mah biasa, kalau malaikat mah bukan urusan yang nyata, urusan yang gaib. Itu intinya. Beneran masih lajang. Terus pernikahan itu harus suka sama suka. Kalau unsur paksaan itu wajib mati, yang memaksanya wajib mati. Itu intinya. Itu intinya. Makanya segala sesuatu yang atas unsur paksaan itu nggak diperbolehin. Itu intinya. Kadang-kadang suka kagum, suka ada yang lemparin fotonya pakai ini, gitu kan. Saya sama dia saya naksir mulu, nggak pernah diperhatiin. Anak saya setiap hari nangis, mikirin Mas Agungnya, lagunya mikirin orang lain. Saya nggak tahu yang mana. Ya makanya datangin langsung, kalau suka ngomong aja, datangin langsung, jangan kode-kodean. Kenapa? Karena ini hati, bukan badan intelijen negara. Hati itu tempat yang rapuh. Itu intinya. Kenapa hati itu tempat yang rapuh? Karena hati itu tempat yang suci atau tempat yang bersih. Cara membersihkan hati yang kotor bagaimana? Harus selalu berkata jujur. Itu intinya. Udah, itu intinya. Mau nanya apa lagi? Ini beneran bisa saya ngomong itu mereka itu bermain ilmu hitam kepada saya. Bisa disumpah dengan Al-Quran, dibuktiin dengan kematian. Itu intinya. Tetap ada hukumannya. Makanya kalau ustadz atau orang-orang di pemerintahan lagi berdakwah atau ngomong sesuatu yang nggak benar atau ngelantur dan lain sebagainya, itu pikirannya diganggu sama pelaku-pelaku indoktrinisasi. Jadi jangan, bisa disumpah dengan Al-Quran, jangan takut. Itu intinya. Gak ada konsepnya mah kelakuan. Itu kode Morse malaikat. Di mana tempat setan, tempat iblis? Di neraka jahanam. Neraka jahanam di mana? Di matahari.
untuk ke matahari. Itu intinya. Kalau ngerokok kretek ini dipencet-pencetin coy, jadinya nggak kempot. Saya ngerokok kretek biar apa? Biar cepat tua. Salah, bukan gitu juga. Saya ngerokok kretek karena rokok gudang garam merah itu di tenggorokan anget, makanya saya suka ngerokok kretek, rokok gudang garam merah. Bukan biar cepat tua. Orang pengen cepat tua ngerokok kretek. Salah. Itu intinya. Jadi kalau pengen cepat tua, nggak ada orang pengen cepat tua coy. Ada. Saya dulu waktu muda pengen cepat tua. Kenapa? Karena omongan saya selalu mau didengerin. Itu intinya, makanya harus memberikan kesempatan kepada yang muda, jangan yang tua melulu. Orang yang berkembang dengan teknologi itu lebih pintar dibandingkan orang yang gak berkembang dengan teknologi. Itu makanya kalau orang tua mah jaga kelakuan aja. Itu intinya. Kalau undang-undangnya jelas, sistemnya jelas, yang mana yang nggak bisa jadi pemimpin? Orang ada kok bukunya, nggak mau dihukum, yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Itu intinya. Yang mana yang nggak mau jadi pemimpin? Yang nggak bisa menjadi pemimpin? Semuanya bisa. Itu intinya. Tadi kan udah dijelasin, semua kejahatan itu harus ada faktor, harus ada perjanjian yang tertulis, karena faktor pendidikan yang belum merata. Kalau udah ada perjanjian yang tertulisnya, ya udah segitu aja, nggak apa-apa. Makanya kalau pengen dibebasin harus dipaksa menemukan jati diri, jangan dipaksa mencari jati diri. Ya makanya kalau dipaksa mencari jati diri jangan dilepasin. Lu tadi malam ngemis dan sebagainya. Yang salah siapa? Orang yang ngomong kalau udah ada perjanjian tertulisnya mah ya udahlah coy. Itu intinya. Ya kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Terus kalau pengen ngajak orang kayak gimana? Pengen ngajak orang begini. Jangan begini, jangan. Badannya ikut bergerak, jadi ada tenaganya. Itu baru namanya tonjokan. Badannya ikut bergerak, 2 kali tonjokan aja, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena ngehasut. Katanya ini lebih bagus dari ini lebih bagus dari ini. Yang ini sampai berantem, pendukungnya sampai berantem gara-gara apa? Gara-gara hasutan kalian. Kalau semua pemimpin itu bagus, jangan banding-bandingin satu sama lainnya. Ada deckingnya ya, ada deckingnya coy. Masih mending ditonjok doang. Ada yang disayat-sayat pergelangan sendinya karena nggak mau jujur. Makanya kalau nggak mau disayat-sayat pergelangan sendinya, nggak mau ditonjok, jangan ngehasut. Terus jangan jadi mata-mata. Terus jangan jangan berbohong. Siapa yang menyuruh? Sama kurungan, sama penderitaan, tergantung kejujuran. Mau disayang juga, mau disayang ya jujur aja, nggak apa-apa. Ya makanya kalau nggak mau ditonjok, masih pertanyaannya jangan yang menghasut. Terus jangan ngebanding-bandingin satu sama lainnya. Katanya Pak Jokowi sama Pak Prabowo Subianto lebih bagus Pak Jokowi. Pendukungnya Pak Prabowo Subianto nggak senang. Semua pemimpin itu bagus kalau sistemnya jelas. Itu intinya. Semuanya masih menjaga keberlangsungan, nggak bisa diceritain. Kalau masih dijaga sama Al-Quran berarti masih mengabdi berbakti dengan benar. Itu intinya. Kalau masih ngajarin yang nggak benar ya berarti salahnya sendiri. Itu intinya. Jangan nyanyain kesempatan. Itu intinya. Jadi poin pentingnya di situ. Ya jangan banding-bandingin, jangan hasut.
itu ditonjok. Kalau berkhianat bagaimana? Suatu pemimpin negara berkhianat bagaimana? Milihnya yang jaga keberlangsungan aja. Saya milihnya yang jaga keberlangsungan. Udah gitu aja, ngapain ribet-ribet. Semuanya itu disumpah dengan Al-Quran. Nggak sembarangan. Itu intinya. Ya masyarakatnya sama orangnya juga disumpah sama Al-Quran, jangan berbohong, apalagi berbelit selama kurungan sama penderitaan, tergantung kejujuran. Itu intinya. Saya mah anak kandung yang gaib, cuman malaikat doang, malaikat yang ditugasin untuk menjaga. Itu intinya. Udah, itu intinya. Udah bener. Jadi jangan ngaku-ngakuin. Udah, itu intinya. Yang gaib itu nggak bisa diceritain. Cuman muka bapak kandung saya seperti Pak Prabowo Subianto mukanya. Itu intinya. Bilangin anak kandung yang gaib, yang diurus ke bumi cuma Dewa Krishna doang. Bokap sama nyokapnya gaib. Ngaku-ngakuin segala sesuatu wajib mati. Kenapa? Karena menimbulkan fitnah. Udah, itu intinya. Mau mati apa enggak? Kalau mau mati jangan ngaku-ngakuin segala sesuatu. Itu intinya. Itu poin pentingnya. Yang ngapain ribet-ribet, ngapain pusing-pusing. Coba berpegangnya ke Al-Quran aja. Itu intinya. Masih menjaga keberlangsungan malaikat yang dipercaya, bukan menyokap. Itu intinya. Terus kalau ngasih pertanyaan jangan yang ngasut. Saya senangnya perjanjian sama presenter, wartawan. Saya seneng. Kenapa dibilang senengnya? Karena presenter sama wartawan itu pinter-pinter, bisa membaca karakter orang lain. Bagusnya jadi apa? Jadi guru. Bener. Jadi presenter sama wartawan itu jadi guru. Itu makanya kalau ngasih pertanyaan jangan yang hasut. Itu intinya. Mau masuk acara juga, ya jangan. Makanya kalau ngasih pertanyaan jangan yang hasut atau ngebentur-benturin atau ngebandingin satu sama lainnya. Acaranya banyak, main film melulu, nggak tahu kapan tayangnya. Artinya apaan? Kebanyakan dramanya. Ya tapi nggak tayang. Intinya jangan kebanyakan berjanji, nanti ditagih janjinya, terus pura-pura mati, akhirnya mati beneran. Selama nih yang kayak gitu juga coy. Ya makanya jangan banyak berjanji. Janji itu identik dengan perjuangan. Orang yang berjanji harus berani berjuang. Jangan banyak berjanji, disuruh berjuangnya pura-pura mati, akhirnya mati beneran. Ya itu intinya. Makanya kalau nggak mau mati beneran jangan banyak berjanji, terus jangan pura-pura mati. Kalau nggak sanggup megang tanggung jawab, ngomong aja. Masih banyak yang sanggup untuk megang tanggung jawab. Itu intinya. Jadi poin pentingnya di situ. Terus ini juga untuk pelajaran kepada yang lainnya, agar nggak direndahin sama orang lain atau sama yang lainnya. Jangan banyak berjanji, nanti direndahin sama yang lainnya. Itu intinya. Ya pokoknya bokap sama nyokap pada sehat-sehat semua. Simbahnya itu coy, pada sehat-sehat semua. Terus
jangan jangan banyakkan berjanji, terus ditagih janjinya pura-pura mati, ntar mati beneran, mau mati beneran ya jangan. Makanya jangan banyak berjanji. Perjanjian itu identik dengan perjuangan. Orang yang siap berjanji harus siap untuk berjuang. Itu makanya jangan banyak berjanji, insya Allah aja lah, insya Allah begitu aja. Insya Allah aja daripada mati beneran. Kata kasarnya begitu, itu perumpamaan agar apa? Agar nggak direndahin sama yang lainnya. Itu intinya. Banyak acaranya, mau bikin acara juga jangan, nanti panjang ceritanya, udah panjang juga durasinya, nanti sambung lagi. Makanya tangan kirinya tulisannya IRY, artinya Indonesia Raya. Ada tompelnya di tangan kirinya. Tangan kanannya tulisannya NW, artinya Nua. Makanya yang punya kerajaan yang di timur dan kerajaan yang di barat, yang punya kerajaan yang di timur sama kerajaan yang di barat. Makanya kalau doa kita ada namanya Allahumma bait baini wa baina qotoyaya ba'da, artinya ya Allah yang mempunyai kerajaan yang di timur dan kerajaan yang di barat. Orang takut takut kena laknatan Allah. Takut kena laknatan Allah. Wujud Tuhan yang ada tompelnya di tangan kirinya, itu di kitab Al-Quran adanya. Terus kalian masih bercanda. Hukuman di dunia kalian berdebat, hukuman di neraka jahanam ya. Makanya ada yang dijahit mulutnya hidup-hidup, dicongkel matanya hidup-hidup, ditusuk kupingnya hidup-hidup. Jadi jangan pernah berdebat tentang suatu hukuman. Semua itu menjaga keberlangsungan. Terus jangan sok pinter, terus jangan suka ngaku-ngakuin segala sesuatu. Itu intinya. Terus jangan suka ngedit tulisan saya atau video saya. Wajib mati. Yang nyuruhnya lu disuruh yang nggak benar mau, disuruh yang nggak benar mau aja juga, ya udah nabrakin diri di kereta api. Yang nyuruhnya sama yang disuruhnya sama-sama salah. Cuman ada kekesalan dari orang yang menjaga keberlangsungan, menguji orang lain, cuman disalahartiin, ada ke situ ada. Jadi yang dilawan itu orang-orang yang nggak punya malu kayak kalian, yang bersumpah berkata bohong, terus ngaku-ngaku segala sesuatu. Makanya udah gitu aja, disayang dulu dong, sayang dulu. Mau jujur apa enggak, disayang dulu, langsung gitu. Kenapa? Karena manusia sama binatang itu yang ngebedain apanya? Kelakuannya sama omongannya. Kalau binatang yang dipegang apanya? Binatang talinya bener, binatang yang dipegang talinya. Kalau manusia sama orang yang dipegang apanya? Omongannya bener. Jadi manusia sama binatang yang membedakan omongannya sama kelakuannya. Kalau manusia nggak bisa dipegang omongannya, ditaliin bener, baru diseret di aspal, cuman nggak ada untungnya, langsung itu aja. Jadi cepat selesai. Itu intinya. Jadi poin pentingnya di situ dicatat.
hukuman di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingin hukuman yang ada di neraka jahanam. Kalau nggak mau dihukum, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Kecuali nih ngehukum orang yang nggak ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum, baru salah. Kalau ngehukum orang yang ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum, ya nggak salah. Itu intinya. Makanan aja masih ditelantarin. Sekarang begini, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu punya saya. Kata bokap sama nyokap kandung saya, Bung, dari Agung Surojo terlahir, dari kamu terlahir, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu punya kamu. Kata bokap sama nyokap saya. Itu intinya. Semuanya punya saya hidupnya terlantar, sengsara. Saya seneng, yang seneng apa enggak yang lainnya, yang nggak seneng juga. Karena diminta pertanggungjawaban. Berarti kalian ingin orang-orang yang mengabdi dan berbakti dan menjaga keberlangsungan terluka dan lain sebagainya. Jadi poin pentingnya di situ dicatat. Yang nggak bisa dimanusiain, makanya itu tadi ditanya dulu, sayang dulu. Jangan berbohong. Berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Udah itu intinya. Yang penting udah dikasih tahu, dikasih waktu 1 minggu. Kalau masih berbohong bagaimana? Ya ditulis dong, ditulis. Kalau nggak bisa nulis, ditulis. Kalau misalnya nggak bisa ngomong, asal bunuh aja. Nggak bisa ngomong atau nggak bisa nulis dan lain sebagainya, asal bunuh aja. Hidupnya juga percuma. Kenapa? Karena ngejelekin negara doang. Itu intinya. Udah itu intinya. Ya, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan anak merojakan wakin aja benar. Yang dihapus cuma 2 bahasa doang, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, bahasa Jawa. Kalau pendidikan baru bahasa Inggris. Seluruh dunia cuma 3 bahasa doang. Ya makanya orang bingung orang tolol. Bahasa Indonesia paling. Mau bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Cuma 2 bahasa doang. Bahasa Inggris mah pendidikan, cuman kalau umum mah bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Karena kalau suku-suku jeleknya otodok, orang saudaranya dulu, nggak orang lain.
ilmu hitam ada dua, Nias sama Batak, cuma dua itu doang, cuma dua itu doang yang hitam. Kalau bukan orang Batak berarti orang itu, orang Nias. Mana kalau itu Nias. Udah dibilangin pengen dihapus, cuma dua bahasa doang, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, bahasa Jawa. Kalau pendidikan baru bahasa Inggris. Seluruh dunia cuma 3 bahasa doang. Karena gampang dipelajarinya, nggak susah. Beneran, belum megang duitnya. Saya sendiri yang ngomong. Beneran, saya sendiri. Belum megang duit saya. Jadi sumpah sama Al-Quran. Makanya bergerak langsung aja. Al-Quran lah. Di saat orang lain berkhianat, Al-Quran gak bakalan berkhianat. Orang belajar suku-suku nanti dikasih kitab sucinya, misteri dunia yang disembunyikan. Kasih itu kitab sucinya. Lucunya kayak gimana? Orang kerja di laut karena nggak punya ijazah, kalian pengen rebutan kerja di laut. Itu intinya. Karena gajinya lumayan. Kalau dekat angin kayak gimana nyalain rokoknya? Angin dikepol kayak gini nih, baru kayak gini. Itu cara nyalain kalau depan angin. Saya mah kadang-kadang lucunya kayak gimana? Orang kerja di laut karena nggak punya ijazah, kalian pengen rebutan kerja di laut. Itu intinya. Karena gajinya lumayan. Udah dulu, nanti sambung lagi, takut panjangan. Mau nanya tentang apa lagi? Sadar coy, mau nanya tentang apa lagi? Begini. Yang paling keren mah kayak gini coy, paling keren mah. Cing lagi ngapain sih? Lama banget. Bapak mama nyokap. Cing lagi sono. Odet lagi ngapain, lagi sono juga. Mamanya lagi ngapain, lagi sono juga. Bapak mama nyokap menunggu apa lagi sih? Lama banget. Gitu kan. Saya itu dari kecil itu dimata-matain sama semua
pakar intelijen dari seluruh dunia. Yang mata-matain saya itu pakar intelijen dari seluruh dunia. Jadi nggak percaya sama saya. Yang nggak terimanya malaikat-malaikat Allah yang nggak terimanya. Itu intinya. Apalagi sampai yang bermain ilmu hitam dan lain sebagainya, ya konsekuensinya neraka jahanam. Itu intinya. Ini pihak Facebook nih, diituin dulu apa coy? Dibagusin dulu aplikasinya. Maksudnya diperbaruin lagi. Karena banyak orang yang pengen belajar sholat. Tulis aja di kolom pencarian, ditulis kayak gini, tata cara CARA sholat Agung Nur Surojo. Tulis kayak begitu aja. Ada lengkap tuh tata cara sholat di satu waktu. Sebenarnya sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Lengkap, tinggal dibaca aja sambil ditulis sendiri, gratis kok. Orang pihak publik nggak ada itu. Kalau agama itu pemerintah yang menggaji. Cuman kalau pengen ngasih guru, ulama, atau orang-orang yang mampu, jangan uang yang buat sedekah, sebagai rasa syukur. Banyak orang yang kayak begitu. Jadi orang yang berdakwah, nyebarin agama, itu di dunianya dapet, di akhiratnya dapet, gak ada ruginya sama sekali. Kalau ada lubang WC-nya, membaca doa setelah wudhunya di luar toilet. Tuh dengerin, ini yang belajar agama udah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun aja masih belajar. Itu intinya. Gak apa-apa, yang penting mah kelakuan. Lengkap no. Tinggal ditulis aja. Bagusnya kalau kayak begini tulisnya di depan masjid, pakai pelang yang gede. Jadi mualaf mau belajar sholat enak, mau belajar sholatnya tinggal baca tulisan aja. Oh ini cara sholat kayak begini, cara ini kayak begitu. Lengkap no. Jadi maksudnya pihak Facebooknya dibagusin biar publik bisa dapet ya, kata-kata kasarnya diganti hai makhluk yang tidak berpikir aja. Lengkapin no. Orang belajar sholat sendiri-sendiri di rumah sendiri-sendiri juga bisa kalau kayak gini mah. Ya ngajarin yang lainnya untuk belajar teknologi, memanfaatkan alam, menjaga alam, terus saling ngingetin tentang kebaikan, karena sifat dasar manusia itu pelupa. Ada juga lucu-lucuannya. Ya ditaruhnya di depan sejadah pakai tulisan-tulisan yang gede-gede. Kayak gini. Kayak doa kunut nih, doa kunut itu harus diaminin ke muka. Udah diaminin baru langsung sujud. Kan sekarang kan banyak tuh orang baca doa kunut langsung taruh di sejadah. Sedangkan namanya doa itu harus diaminin ke muka. Itu